Di sini saya Faiz Nindawati bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Trinanda Dianti. Saya Hadiatullah. Saya Muhammad Haikal Gibran. Jadi di video kali ini kami akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien HIV/AIDS atau biasa yang disebut dengan pasien B20. Stay tune, selamat menyaksikan. Bye-bye. Baiklah teman-teman, sebelum melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, pastikan kita menggunakan APD yang lengkap dan juga menggunakan alat yang steril. Baiklah, saya akan menyebutkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Di sini ada stetoskop dan tensi, ada pengukur suhu, ada pen light, dan juga ada handsfree steril. Baiklah teman-teman, sebelum melakukan kontak dengan pasien penderita B20, kita sebaiknya melakukan cuci tangan dengan 6 gerakan. Selamat pagi Bapak, apa benar ini dengan Bapak Haikal? Baiklah Bapak, perkenalkan saya perawat Anda. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui kondisi tubuh Bapak saat ini. Saya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Apakah Bapak bersedia? Baiklah teman-teman, sebelum melakukan pemeriksaan fisik yang lainnya, kita harus memeriksa tingkat kesadaran pasien, yaitu dinilai melalui mata pasien, motorik pasien, dan juga verbal pasien. Dari menilai mata, yaitu apakah pasien dapat melihat dengan secara spontan, lalu untuk motorik pasien, apakah pasien mampu bergerak secara arahan perawat. Lalu untuk verbal pasien, apakah pasien dapat berbicara secara normal atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vital sign atau memeriksa TTV normal pasien. Baiklah teman-teman, yang pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Baiklah Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita akan melakukan pemeriksaan suhu pada tubuh dan juga nadi. Permisi Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan suhu. Selanjutnya saya akan mengecek pernapasan pada pasien. Baiklah teman-teman, kunci untuk teman-teman saat melakukan pemeriksaan pernapasan tidak perlu memberitahu kepada pasien karena takutnya pasien akan membuat-buat pernapasannya. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pada bagian kepala dan bagian leher. Yang pertama kita melihat warna rambut, tekstur rambut, kemudian apakah ada uban atau tidak, pertumbuhan rambut merata atau tidak. Setelah itu kita melihat kulit kepala pasien apakah kotor atau tidak. Pada pasien B20 biasanya tekstur kulit kepalanya bersisik dan berbau. Setelah itu kita meraba kulit kepala pasien. Permisi Pak, saya raba ya kepalanya. Di sini kita memastikan apakah di kulit kepala pasien ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu kita melihat bentuk wajah pasien apakah oval ataukah bulat. Setelah itu melihat apakah alisnya simetris, matanya simetris atau tidak, hidungnya simetris atau tidak. Setelah itu kita melihat pada bagian matanya apakah konjungtivanya anemis atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan hidung, apakah ada lesi atau tidak, kemudian kebersihan hidung, adanya kotoran atau tidak. Setelah itu kita melihat pada bagian mulut dan gigi. Pada bagian bibir
apakah ada stomatitis atau tidak. Setelah itu kita melihat pada bagian gigi, kebersihan gigi dan lidah. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian telinga. Di sini kita menggunakan pen light. Di sini kita melihat apakah ada cerumen atau tidak. Begitu pula pada bagian sebelah kanannya, dilakukan menggunakan pen light juga. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik pada bagian daerah leher. Di sini kita meminta pasien untuk duduk. Permisi ya Pak, saya bantu untuk duduk agar memudahkan pemeriksaan leher. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher pasien. Kita menggunakan 2 jari pada bagian kanan dan bagian kiri. Permisi ya Pak, saya raba ya lehernya. Di sini kita melihat dan meraba apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak, apakah ada nyeri tenang atau tidak. Setelah itu mengembalikan posisi pasien ke semula. Permisi ya Pak. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik terkait pemeriksaan pada dada dan juga abdomen. Di sini pertama-tama kita melihat untuk bentuk dada dari pasien, apakah simetris antara dada yang sebelah kanan dan juga dada sebelah kiri. Kemudian kita lihat tidak ada funnel chest, pigeon chest, dan juga barrel chest. Selanjutnya kita lihat umumnya pada pasien dengan B20 ditemukan retraksi dinding dada. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Permisi Pak, saya raba bagian dadanya ya. Bagaimana Pak? Apakah ada nyeri yang dirasakan Pak? Tidak. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi menggunakan alat bantu stetoskop. Pada saat kita melakukan auskultasi, kita dapat mendengarkan bunyi vesikuler pada pernapasan yang normal. Jika tidak, kemungkinan terdapat pernapasan ronci, di mana terdapat penumpukan sekret ataukah wheezing, terdapat penyumbatan pada pernapasan. Baiklah, di sini kita lanjutkan yaitu dengan melakukan pemeriksaan dengan perkusi. Permisi ya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen. Di sini kita melihat dari bentuk abdomen pasien, apakah normal atau tidak. Selanjutnya untuk auskultasi kita menggunakan stetoskop untuk mendengar adanya bising usus. Di sini kita melakukan pemeriksaan pada 4 kuadran perut. Kita lakukan selama 15 detik. Kuadran perut kedua, bagian 2. Kuadran perut bagian 3. Kuadran perut bagian 4. Di sini juga kita bisa mendengar apakah ada asites atau tidak. Baik, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada Bapak. Bapak, boleh diangkat tangannya? Ya, ini guna untuk mengetes kekuatan pada tangan Bapak. Baik Bapak, coba tarik tangan saya. Ya, jika kekuatannya kuat, maka nilainya 5, dan jika melemah bisa nilainya 4 maupun 3. Baik Pak, selanjutnya saya akan memeriksa kekuatan otot kaki Bapak. Rambutnya ada berapa? Baik, coba bagian turunkan sekuat tenaga ya Pak. Baik. Jika kekuatan ototnya melawan kuat, maka nilainya 5. Jika melemah, sekarang bisa turun 4 maupun 3. Baik, yang terakhir, sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak terkait dengan pemeriksaan genitalia untuk mengecek adakah hipospadia ataupun pengeluaran cairan atau nanah pada Bapak dan lain sebagainya. Setelah saya sudah melakukan pemeriksaan Pak, saya pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe. Jangan lupa pencet lonceng notifikasinya. bye-bye.